Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Dani, NIM saya 2017-017-023. Dan sebelumnya salam dan bahagia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang usulan penelitian saya, yaitu pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap earning responding coefficient dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Studi empiris pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI tahun 2014 sampai 2019. Yang pertama adalah latar belakang. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksa, dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya, serta pasar modal juga sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain dengan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Fokus utama laporan keuangan adalah informasi mengenai laba dan komponennya. Yang selanjutnya, respon pasar terhadap laba memang cukup beragam tergantung dari kepercayaan pengguna, kredibilitas dan kualitas informasi. Salah satu ukuran keberhasilan manajemen perusahaan dalam mengelola keuangannya adalah ketingginya tingkat profitabilitas. Struktur modal menunjukkan proporsi atas penggunaan hutang untuk membiayai investasinya, sehingga dengan mengetahui struktur modal, investor dapat mengetahui resiko dan tingkat pengembalian atas investasinya. Dan yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulisan merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah struktur modal berpengaruh negatif terhadap earning response coefficient? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif dengan earning response coefficient? Yang ketiga, apakah struktur modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas? Yang keempat, apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas? Yang kelima, apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap earning response coefficient? Selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah terbatas pada pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap earning response coefficient dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI tahun 2014 sampai 2019. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mengetahui apakah struktur modal berpengaruh negatif terhadap earning response coefficient. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap earning response coefficient. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah struktur modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Yang keempat, untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Yang kelima, untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap earning response coefficient. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti dapat menambah pengetahuan serta wawasan peneliti terutama mengenai pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap earning response coefficient
dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Yang kedua, bagi emiten dapat digunakan sebagai bahan acuan emiten dalam menghasilkan informasi laba yang berkualitas. Yang ketiga, bagi investor dapat menambah informasi bagi investor di pasar modal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Yang keempat, bagi akademisi dan penelitian selanjutnya dapat dijadikan sebagai tambahan referensi untuk melanjutkan penelitian sejenis yang sudah ada. Selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama, kajian teori saya adalah teori sinyal. Yang kedua, teori agensi. Yang ketiga, teori trade-off. Yang selanjutnya, earning response coefficient. Yang selanjutnya, profitabilitas. Yang selanjutnya, struktur modal. Yang selanjutnya, ukuran perusahaan. Yang selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Yang pertama, saya mengambil dari Intan Kurnia Nurdiana dan M. Khalid Mawardi tahun 2019. Yang kedua, saya mengambil dari Riki Prabowo dan Aftoni Susanto tahun 2019. Yang ketiga, Nadila Saraswati tahun 2018. Yang keempat, Amin Cahyowati dan Haji Muslitsah 2018. Yang selanjutnya saya mengambil dari Dewi Saraswati 2017, kemudian Regina Dwi Koryani, Dia Monalisa Sofianti Sri Fadila 2017, Rina Haryanti 2017. Itu aja. Dan yang selanjutnya itu pengembangan hipotesis. Hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh struktur modal terhadap earning response coefficient. Yang selanjutnya, pengaruh ukuran perusahaan terhadap earning response coefficient. Yang selanjutnya, pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas. Yang selanjutnya, pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. Dan ukuran perusahaan pengaruh positif terhadap profitabilitas. Dan pengaruh profitabilitas terhadap earning response coefficient. Dan yang selanjutnya itu kerangka pikir penelitian. Yang pertama adalah H1, struktur modal berpengaruh negatif terhadap earning response coefficient. H2, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap earning response coefficient. H3, struktur modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas. H4, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. H5-nya profitabilitas berpengaruh positif terhadap earning response coefficient. Selanjutnya adalah sifat penelitian saya. Penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada pengujian teori antar variabel penelitian dengan angka serta analisis data. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian dengan beralasan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dan dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, definisi operasional variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 jenis variabel, yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel mediasi. Variabel mediasi adalah
variabel antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan 4 variabel, yaitu IRC sebagai variabel dependen, Y. Yang kedua, struktur modal sebagai variabel independen X1. Yang ketiga, ukuran perusahaan sebagai variabel independen X2. Yang keempat, profitabilitas sebagai variabel mediasi X3. Dan yang selanjutnya adalah populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI, dengan alasan perusahaan tersebut lebih banyak mempunyai pengaruh atau dampak terhadap lingkungan di sekitarnya sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukannya. Penelitian ini menggunakan periode 2014 sampai 2019 karena merupakan periode terkini. Sampel dan penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI yang dipilih dengan menggunakan metode proportive sampling. Proportive sampling merupakan teknik penentuan sampel dan menggunakan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan termasuk dalam kategori subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2019. Yang ketiga, perusahaan ini mempublikasikan laporan keuangannya selama tahun 2015 dan 2019 sampai 2019, maaf. Yang keempat, memiliki data keuangan yang berkaitan dengan variabel penelitian secara lengkap. Yang kelima, laporan keuangan yang dipublikasi sudah diaudit oleh auditor independen. Dan yang terakhir, perusahaan yang menghasilkan laba selama tahun 2015 sampai 2019. Dan yang selanjutnya itu sumber dan metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berupa laporan keuangan dan laporan tahunan, harga saham dan IHSG perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI tahun 2015 sampai 2019. Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dilakukan di-download di internet ya, di www.idx.co.id atau website yang lain, itu banyak juga di internet. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.